besar ya. Sorenya banjir sekitar tingginya itu 1 meter lah. Dulu kan rumah masih panggung ya, panggung papan lah istilahnya. Enggak belum ada gedung-gedung kan, dulu mah masih panggung palupuh gitu kan. Banyak ikan gitu kan, dulu mah enak. Mau makan tuh kita ambil ikan kan, ke bawah banjir itu kita ambilin ikan, kita makan dengan lauk lah istilah Sundanya, lauk emas gitu kan, gratis. Nah pada maghrib kemudian itu air masih menggenang air karena hujan udah rintik-rintik kagak mengecil, banjir terus gitu kan menggenang. Nah pada maghrib sekitar 7:30 lah, sudah maghrib Abah keluar buka pintu, ada seekor itik. Kalau dulu mah angsa keciwis. Abah penasaran, mak sang tega ibu almarhum, ayah entok anak entok usaha itu teuing cenah usaha kade cenah bisi alain anak entok sembarangan gitu cek mate. Abah penasaran, coba ku Abah dilempar gitu kan, ngurut bekas kertas sambat nyamuk lah. Abah lempar, ternyata berubah jadi asap. Jadi asap gitu kan, asap berbentuk kayak manusia gitu kan, kayak orang. Ternyata wewe gombel. Dia nantang ke Abah. Bentuknya ya wewe gombel aja, rambutnya panjang. Ini nggak pakai BH ya, perempuan. Ini segini susunya itu panjang gitu kan. Cuman pakai kayak orang-orang zaman purba tuh. Tinggi, rambut panjang, disebut wewe gombel. Ini serem sih, nggak cantik, serem aja. Nantangin, berani cenah kamu lempar saya gitu kan. Saya tuh mau berteduh, yang ku kamu dilempar. Ini ku saya tuh dilempar ku Abah gitu. Sok dia cenah turun sih ya. Paling dihakan sekalian dia ke rumah aing haus cenah ku darah bayi itu kan. Kan dia mah yang dicari bayi kan. Makanya hati-hati yang punya bayi ataupun yang mengandung kalau deketi makhluk kayak gitu. Singkat cerita ibu bilang, ayah naon, ada apa? Rame sendiri, iya mah centeng. Entog bisa berubah jadi makhluk. Nyebutkan wewe gombel. Haling cenah jeung aing, kata almarhum ibu. Biarin sama ibu cenah awan mana? Ibu ngeliat sambil ibu keluar nantangin, sok lejeng saya cenah jeung ibuna ulah jeung anakna kan. Kita berkelahi bertarung. Wah, bertarung lah di situ. Kayak nyata nih, kayak di film. Bertarung lah ibu sama wewe gombel itu karena rambutnya panjang, ibu jamak rambutnya tuh. Ke badan ini dibulitin ke badannya. Minta ampun. Dia minta ampun, saya taluk. Tadinya mau ngambil bayi yang di belakang rumah. Kan ada yang mengandung kan di belakang rumah tuh dulu. Nggak pedempet kayak sekarang, dulu kan agak enggang jauh kan gitu. Ada yang hamil gitu. Tadinya mau ngambil itu. Ternyata ada ibu. Taluk lah sama ibu. Nah, terus dia ngasih sesuatu. Nanti kalau anak cucu kamu, keturunan kamu, kalau hamil harus pakai tanda. Naon tandanya? Apa tandanya? Kalau untuk orang-orang hamil, ibu hamil, pakai panglai, pakai gunting kuku, pasangin di sini. Itu berarti kena ciri cucunya kamu, incunya kamu ke ibu almarhum tuh.
sok cenah. Selain eta naon wejanganana ke diri kaula kata ibu, nih saya kasih kenang-kenangan. Dikasihlah keris kecil, ibu itu masih ada dikasih ke abah, digombel itu kenang-kenangan itu. Dikasihlah keris tanda mata cenah, dia tobat ampun sama almarhum ibu. Ini barangnya disimpan karena almarhum nitipin ke abah. Ular. Tapi kita jangan mempercayai barang kayak ginian. Tapi ini tetap untuk kita rawat kenang-kenangan dari orang tua gitu kan. Sebagai contohnya pelajaran untuk kita semua bahwa yang diwarisin itu ada tanda mata harus kita kenang, bukan untuk kita Gusti, bukan. Tetap kita ke Allah, kun fayakun, musik malikin diri orang ke Allah. Jangan percaya ke benda-benda kayak gini. Kita yang dikasih kesaktian itu cuman Allah yang mengasih kesaktian kuasa. Kita jangan percaya sama barang-barang kayak gitu. Cuman ini untuk ya sosioris atau kenang-kenangan lah. Nah, singkat cerita kita udah bertarung, udah beres nih ngelihat pertarungan itu. Abah disuruh sama almarhum ibu, tolong bawa paku ya secukupnya lah, sama palu katanya. Buat apa mak? Tolong ini semua pohon, kan pohon dulu pada besar-besar ya, banyak pohon dari sekeliling rumah itu, tolong kasih paku satu-satu pohon itu. Abah nurut, pergilah ke pohon, abah pakuin satu-satu pohon dari depan rumah, sekelilingnya itu hutan, abah pakuin. Yang udah itu besoknya itu dia hilang, si makhluk alam wewe gombel itu nggak betah di situ karena kuasanya ibu katanya. Dia cari daerah yang lain, hilanglah dari situ dia karena udah dipagari goib sama almarhum ibu gitu. Singkat cerita udah itu ya masalah wewe gombel. Semalam dengar bisikan abah langsung cerita ke ibu sama kakek keruhun, leluhur lah gitu. Leluhur itu bukan manusia kan, gak kelihatan. Leluhur itu yang hidupnya itu ribuan tahun, ratusan tahun, kan itu leluhur kita itu kan, bukan manusia, bukan. Tetap kan keturunan kita, leluhur kita pasti ngawal ke kita. Kalau kitanya ingat sama dia, suka ngedoain. Besoknya abah lanjut perjalanan abah, minta izin dulu, ma, ibu, iya murang kali saya ada lanjutkan perjalanan ke daerah kulon, ujung kulon. Sok manawe ngomong tingges lah di dia dek naon, ilmu geus boga, tapi hayang memperkokoh sangte fondasi mak, sangte bu, pengen kayak orang-orang nulung gitu kan. Orang kali teh hoyong siga nu lain lah gitu, ulang ngaesikeun emak gitu. Emak menyuhunkeun doana we ngawidian masihan izin teu, ngasih izin teu cenah teh ka abi nya ari atas tekad niat anjeun mah mangga abah mama syukur ngedoakeun sing bral, sing rahmat selamat, sing sehat, mugi aya dinu lindungan Allah, aya dinu rahmat Allah, mulang kudu salamet deui gitu kan. Cing dong ati mah cika apa cenah ayeuna, ka apa ke bapak pun bapak minta widi izin ke semua keluarga kakak adik ya, izinin monggo silahkan. Sesudah itu sudah minta izin, ridho dari orang tua, ridho dari keluarga, abah berangkat menelusuri walungan kali ya, dulu walungan itu disebut kali ya, sekarang kan penuh sama pohon-pohon dulu mah gitu kan, ranting-ranting angker lah, masih alami gitu. Menyusuri kali sama udah ke jalan bebas, masih belum jadi jalan bebas juga dulu tahun berapa tuh abah jalan kaki dari situ.
ada yang lewat mobil kayak dogar gitu, dulu kan jarang, suka ngikut naik ke dogar. Udah gitu dia belok ke sana, abah minta turun di pertengahan jalan itu, abah jalan lagi lanjut. Nah, untuk tadi ya, abah belum pernah dikasih bekal sepeser pun, belum pernah dulu dikasih uang untuk bekal, cuman seadanya perjalanan abah aja itu yang abah makan itu. Ya seperti ada buah-buahan di jalan kan, kita tinggal, kalau ada yang punyanya kita tinggal minta, kalau ada yang ngerawat. Tapi kalau yang nggak ngerawat ya abah ambil gitu, sambil izin dulu gitu kan. Cuman itu di perjalanan abah nggak bawa sepeser pun abah bekal uang atau apapun, baju juga nggak bawa, salin baju nggak bawa berbekal. Nawa itu aja, abah pengen cepet-cepet menyusuri sepuh yang ada di ujung kulon kan itu. Nah, ketemulah sama supir truk di daerah antara abis Cimindi gitu ya. Cimindi dulu mah kan masih angker dulu, Cimindi Cimahi itu perjalanan itu. Ku abah ditanya kan sana, tidak sarua saumuran senangan beda ieu, akak naik nate. Kunaon atuh eta mogok? Teuing cenah teu kunaon da senengan. Teu apa saya tanyakeun ka subolokot ku oli. Wah budak leutiknya hode naon cenah cicing cenah. Cenah teh perlu ngopi mah kalau gitu. Ini abah beliin atuh mau rokok atau apa? Sok atuh beliin rokok cenah jarum coklat kayak sebungkus. Kayak sesana mah keur maraneh cenah jiga hayang naon. Nah abah beli. Padahal warungnya jauh kan. Di mana ngelihat warung abah itu? Coba abah beli rokok warung, lalu kemudian bawa rokok sama kopi makanan gitu. Jang cenah hari salera teh di mana? Saya dari Bandung cenah gitu. Tujuannya mau apa? Ada yang dituju mau ke daerah Banten lah gitu. Wah, ada ngelmunya. Ya gitulah, alhamdulillah cengtaya petunjuk kudu ngelmu belajar ke ujung kulon. Tapi cenah maneh wanian, kamu berani cenah sendiri. Ya saya mah udah niat tekad, niat kita harus nemui seorang sesepuh di ujung kulon. Ya gitu, kieu we nama gini aja. Kalau Ujang mau ikut cenah biar enggak jalan kaki, sok cenah bantuan heula ieu mobil ngarah hirup. Abah coba dengan kekuatan yang kayak diputar itu, dicolok depannya itu kan ya, untuk punya tatar itu ngidupin mobil itu engkel. Bener nggak jalan, coba sama kenek, coba berdua, abah bantu dari sini doa gitu kan. Wah cenah ieu mah ngeheureuykeun budak teh ngemainin ke supir tesok. Saya cuma bisa ngedoa, supir yang ngejalanin sama kenek, abah ngedoa di sini mudah-mudahan jalan. Sok atuh cenah kasih doa. Nah gitu praktekin, dia hidupin, abah kasih doa, ya Allah mudah-mudahan ini mobil bisa jalan, bisa hidup lagi, biar abah meringankan perjalanan abah. Ternyata abah begitu mau ngasih doa itu, ada makhluk anu ngaganjel supaya supaya si mesin gak nyala. Jadi ada yang menghalangi makhluk. Abah sempat bilang dulu, nggak doa dulu, abah bilang dulu ke supir sama kenek, kamu di jalan bicara apa? Itu kan sombong ya, bicarain makhluk-makhluk kayak gitu, ini juri setan. Cenah orang teh tajung sia ngomongkeun juri cenah ririwa tuh jadi sial mobil mogok. Nah ini ikut ceng teh ke mesin, makanya dia nggak nggak suka sama orang-orang songong kayak gini, ceng teh sombong. Terus kumaha ayeuna jang sok ceng teh orang ngadoa mudah-mudahan ingkah, sok atuh ngahampura heula ayeuna ceng teh bilang minta maaf.
minta maaf lah, minta maaf cenah anu ngagegeh di dia tenapi setan jin riwah nyunkeun dihapunten abdi bilih aya ucapan cenah anu kirang sopan ka anjeun-anjeun ayeuna mah cenah ingkah we ulah ngaganggu perjalanan saya, kata supir itu. Ya sok kalau gitu mah kita doa jalanin tuh, jalanin apa doa, akhirnya nyala lah mesinnya gitu kan. Supir cerita yuk ikut Jang naik, kita biar memperingankan beban Ujang cina untuk capek lumpang capek raha nepi nak kan, ayo atuh abah duduk di tengah. Udah duduk di tengah berapa setengah jam lah perjalanan itu kan hutan dulu ya, hutan banyak makhluk-makhluk yang dilihat abah, cuman kalau dilihat abah nggak tahu makhluk itu kayak malu, kayak takut ini kan, nggak berani mau ngeliatin muka ke abah. Contohnya seperti buta ya, buta hijau kan, ada juga genderuwo, ada juga yang berbentuk ular kan, monyet, macam-macam lah, serem itu. Ada juga yang bertaring gitu kan, setiap perjalanan itu kan lewat Raja Mandala kan. Raja Mandala lewat situ tempat angker. Nah di situ ada ujian rajanya, istilah penguasa apa namanya, jembatan. Dulu mah nggak ada jembatan, kalau sekarang kan Raja Mandala. Di situ sempat abah dibilangi erek naon maneh itu kan. Supir nggak tahu abah interaksi sama goib. Kalau kata dia kan awam kan, nggak tahu bahwa abah interaksi bicara sama goib kan. Abah coba dengan kemampuan abah yang dikasih sama sesepuh, coba interaksi sama goib. Abah dicekal jangan sampai lewat situ, kalau mau lewat sini maneh kudu bisa ngelehkeun orang, ini kuasaan orang, kerajaan orang, wilayah orang, maneh erek naon tujuanna ngelewat ka dieu gitu kan. Ya abah bilang maaf kalau saya nggak sopan, saya mau nyebrang wilayah sampean, wilayah anjeun, ternyata perjalanan abah ada ganggu. Ya apa boleh buat kalau ditantang, boleh kan. Nah, supir berhenti mau istirahat, supir berhenti dulu. Kata abah, ya sebenarnya mau ngerokok cenah sampai nyantai, can mandi cenah supir teh belum mandi dia kan, sambil ningan-ningan lah balong cenah orang ojai akan naik teh jang orang ojai. Ujang dek di mana saka abah teh, abi mah nu di dia na mobil we, moal naon moal cenah teh untuk borangan untuk cenah abah, saya mah nggak akan penakut. Turun lah supir sama keneknya, abah mah di dalam, di pinggir mobil tuh, di pinggir jalan kan. Masih kayak hutan belantara lah. Dia supir itu cari sungai untuk mandi. Nah abah di situ perang. Boleh sekarang kita lanjutin perang, kata abah. Karena rekan teman saudara abah udah pergi tengah ngeliat. Ya abah meredi sama memohon sama yang di atas, ya Allah, moga aja ujian ini, cobaan ini untuk abah jadi pelajaran. Mudah-mudahan saya diberi kekuatan, diberi kelebihan, diberi kesaktian, ya Allah. Abah siap di situ. Perang berkelahi, jam lah, setengah jam berantem. Tiba-tiba dia udah kalah, dia supir udah datang, untungnya belum sempat dia mau ngasih sesuatu ke abah karena keganggu sama supir karena udah pada datang gitu kan. Ya akhirnya abah lanjutin lagi perjalanan gitu. Cerita sejarah supir, cerita sejarah supir kendeknya gini-gini kan. Sampailah abah di suatu daerah perkampungan yang namanya itu masih jalan raya lah. Di situ ada masjid kan, ada bukan masjid lah, kecil, tajuk suro itu kan, tetap tempo dulu kan.
Abah mampir sholat dulu di situ. Sholat udah di situ, Abah ngeliat masih belum selesai nurunin pasir. Terus Abah bilang, Pir, sok we pulang Pir mah duluan. Dari Ujang mah ceng terek langsung lanjutin ke itu ke kulon. Nggak ikut pulang lagi sama supir, supaya ke supir pulang. Kata Abah gitu. Udah Abah mah mau nginep dulu di masjid di sini untuk ada masjid. Ujang mau laporan dulu ke warga sini atau syukur-syukur ada RT semalam mau nginep numpang di masjid di musola. Gitu kan sok atuh saya didoakan. Akhirnya pada pulang beres nurunin pasir. Abah di situ cari warga lah. Abah minta izin untuk nginep di masjid gitu kan. Ketemulah sama yang istilahnya sesepuh di situ. Silakan gitu kan. Kalau tidur di masjid nggak boleh seharusnya katanya. Walaupun ini kecil, ya untuk zikir ya boleh. Alhamdulillah Pak, saya belum pernah tidur. Saya mau zikir gitu kan di sini sampai pagi. Ya monggo silahkan. Baguslah kalau gitu mah, masih kecil. Bagus punya niatnya gitu kan, udah ada kebaikan. Singkat cerita semalam Abah zikir di situ. Ada juga bisikan banyak ya, yang nyuruh pulang lah. Ada yang menampakkan seorang ibu suruh pulang karena di rumah ada bahaya katanya. Tapi Abah tetap zikir, memohon sama yang di atas biar Abah rahmat selamat sehat dalam keadaan pulang kembali ke Bandung ke ibu. Niat Abah panceng yakin. Jelang azan subuh Abah azan dulu. Soalnya jarang kan dulu rumah-rumah ya, paling berapa orang yang ikut sholat di situ, paling 4 orang lah. 4 orang sesepuh di situ. Udah silaturahim, udah selesai. Abah pamit melanjutkan perjalanan Abah dari Pasir Angin, Pasir Hayam itu. Abah lah jalan kaki tapi sambil zikir dalam hati. Perjalanan Abah setiap langkah, setiap detik itu banyak godaan rintangannya ya. Nah, ketemulah sama rajanya wilayah Cianjur juga, belum masuklah pertengahan Jampang, Surabaya sama Cianjur lah ini, nggak tahu apa lupa lagi. Ketemulah sama penguasa hutan di situ kan, wilayah di situ. Tetap makhluk berupa jin kan, makhluk serem kan, lebih serem. Yang namanya makhluk ada yang bertaring kan, kayak genderuwo gitu, megat. Abang ngejak gak, kemana? Mau kemana kamu? Kamu berani kesini sendiri? Saya udah punya niat tekad dari rumah, pengen nelusuri, pengen ketemu sama sesepuh kakek saya di Kulon. Tuh bisa nggak bisa ngelewat kamu. Sebelum kamu kalahin dulu saya. Tetap dia minta bertarung dulu, kasar. Nah, udah gitu dikirain dia sendiri, dia aja. Ternyata yang lainnya juga prajuritnya itu wah ngeroyok ke Abah kan. Ya Abah begitu memohon, ya Allah, dikira itu satu lawan Abah, ternyata ini banyak prajurit. Mohon saya dilindungi ya Allah dari musibah ini, selamatkanlah diri saya dari ujian cobaan ini ya Allah, untuk kebaikan umat semua. Nah, disitulah Abah nggak tahu, tiba-tiba hilang, musnah prajuritnya, tinggal rajanya. Sok diberi perintah naon orang ada turut tumut ka maneh. Sok ceng teh mun kitu mah ulah ganggu kepada umat makhluk Allah. Ya, yuk ceng teh nunggas mah orang saling doakeun. Heula cenah urang deuk mereka kenang-kenangan. Enggak usah kata Abah ditolak. Biarin lah, nanti aja kita ketemu. Ini
saya harus cepet-cepet ketemu seorang sepuh kakek. Nah, singkat cerita abah jalan lagi di situ, nggak dihiraukan dia mau ngasih kan. Sampailah di yang namanya daerah Jampang Surade. Di situ masih rintangan angker, kalau itu lebih angker, ketemulah sama raja orang sakti dulunya, cuman dia udah meninggal cuman gak diterima bumi. Kalau istilah sekarang mah kayak PK Batara Kara gitu, bertaring kan, serem, tinggi, besar, kayak raksasa lah. Itu Batara Karang mirip jenglot atau? Ya hampir mirip jenglot, cuman kalau jenglot agak besar ya, agak besar kalau udah ininya, tapi kalau BK kecil. Kalau belum wujud BK kecil, kalau jenglot besar gitu kan. Jadi masih muda ilmunya kalau jenglot. Kalau ini BK udah tinggi, tingkatan tinggi. Akhirnya dia ketemulah sama abah. Sama, kamu mau kemana? Ini kuasa saya, tidak boleh masuk atau melintasi wilayah saya. Kamu gak sopan, kalahin dulu. Kalau kamu bisa ngalahin saya silahkan, mau kemana juga. Kata abah gini, maaf siapa jenengan sampean namanya, nggak perlu, gak usah elehkeun heula urang henteu apa makhluk namanya, makhluk apa, nggak perlu, nggak penting, yang penting kalahin dulu cenah urang, elehkeun heula urang sok terus. Nah, begitu kita ngeluarin yang udah punya abah itu ya, dari belajar keluarin ilmu abah bisa meringankan badan, bisa terbang juga kan. Kalau pikiran lagi konsen fokus, kita menyatu sama alam gitu kan, kita bisa menyatu, daya tangkap ya pikiran kita kan, malah pernapasan kita ringan berkelahi, adu ilmu, berkelahi, terbang juga kan, silih dorong silih seret kan, kayak di film lah, kayak Wiro Sableng gitu. Ini nyata ya, bukan kayak perjalanan apa. Karena apa? Saking niatnya pengen berilmu. Nah, singkat cerita udah berkelahi, kalah kan dia juga, kalah sama abah, fisik kekuatannya kalah. Sampai abah digini kan, abah kecil, dia raksasa lah, kayak raksasa, abah kecil, abah digini, hebat maneh sakti manusia. Aing salut cenah ka maneh, saya takut taluk sok ceng teh bisi penasaran mata lebok leg saya makan kan, kamu lapar sok makan saya, gak mau, saya takut, taruh lagi abah ke bawah. Dia nyembah minta ampun, sok wujud bentuknya apa, kamu teh makhluk apa aslinya, wujud dia, berubahlah asal jadi kecil bicara, tapi jadi boneka orok, tapi hidup merah gitu kan. Awas orang suatu saat namun dipanggil ku maneh, ngaran orang bakal datang ya, lah centeng mawara diterima ku saya, centeng kamu teh mau apa ikut ke saya, tujuannya ya terserah maneh, cendek dipakai naon orang, dek dipakai benernya orang mah bener, dek dipakai jahatnya orang mah lebih jahat. Caranya gimana untuk memanggil kamu dohir datang? Gampang, sebutin ngaran dia, namanya dia sebutin, minta bantuan. Oh gitu kata abah, besok atau sok aja mana pak balik, hilang lah dia, hilang. Abah di situ memohon sama Allah, ya Allah alhamdulillah udah selamat dari mara bahaya ya, dari musibah udah selamat. Coba kalau abah bukan abah udah meninggal lah, dimakan lah ke makhluk eta gitu kan. Alhamdulillah berjalan lagi ya. Tibalah di daerah danau ya, kalau dulu danau bukan laut, danau lah, rawa, airnya jernih banget kan.
Jadi Abah turun di perjalanan itu, jalan setapak kan, jalan setapak. Ya, lihat ada ular. Nyata ini bukan makhluk, ini ular ya, ular. Ya mungkin jin lah, ya berbentuk ular untuk ngegoda Abah, nguji Abah biar Abah pulang, balik lagi gitu kan. Nguji ular besar. Ada yang ular hijau, macam-macam warna-warni itu ular itu kan. Jalan setapak itu di pohon-pohon itu. Kayak yang mau gigit Abah gitu kan. Tapi Abah tetap dengan tujuan tekad Abah, nggak menoleh ke belakang, ke samping, lurus aja tujuan Abah. Udah Abah ngerasain ada yang ngikutin semua makhluk itu. Nyampailah ke suatu dermaga lah untuk nyebrang kan, nyebrang ke sungai, ke danau itu gimana caranya kan jauh, berapa ratus meter yang harus Abah seberangi itu kan jauh gitu, harus pakai apa gitu Abah nyebrang. Terus Abah sambil nahan perut lapar, ada buah-buahan di situlah. Ke goib kita minta izin mau minta makanan gitu kan, harus pamitan dulu, makan dulu sebuah pepaya di situ. Habis pepaya Abah melihat ke kanan, ternyata di situ ada rakit perahu dari kayu bambu ya, dari bambu. Alhamdulillah ya Allah, mungkin ini takdir Abah, perjalanan Abah harus pakai rakit gitu kan.